Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita terkait bacaan ayat Al-Quran Rasulullah SAW pada sebagian sholatnya atau sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi itu paling sering baca surat apa ketika sedang sholat sunnah? Ya. Maka kita akan bahas di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dalil yang pertama, an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anhuma qalat, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ni'matis suratani yuqra'u bihima fi raka'ataini qabla al-fajri qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Rasulullah SAW bersabda, dua surat yang terbaik, the best, yang terbaik. Ada baik, ada terbaik, paling baik. Kata Nabi SAW, dua surat yang terbaik yang dibaca pada dua rakaat qobliyah subuh adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian surat Qul huwallahu ahad. Ya. Surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan yang lainnya. Ya. Jadi surat yang paling terbaik yang dibaca Rasulullah SAW sebelum sholat subuh yaitu dua rakaat sholat fajar, yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kenapa Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, ya? Kalau dari sisi tertibnya, maka para ulama qiraat mengatakan membaca Al-Quran di dalam sholat itu harus tertib sesuai urutan. Paham ya? Kalau dari juz 30 kan An-Naba dulu ya. An-Naba ya. Terus mundur ke belakang An-Nazi'at ya, Abasa dan seterusnya. Al-Kafirun terus Al-Ikhlas. Jadi kalau kita sholat dua rakaat sholat fajar, di rakaat pertama baca Al-Ikhlas dulu atau Al-Kafirun dulu? Al-Kafirun dulu sesuai tertibnya. Kan gitu ya. Al-Kafirun turun ke bawah surat enggak. Habis Al-Kafirun An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, turun lagi ke bawah Al-Ahqaf, terus Al-Ikhlas. Jadi membaca Al-Qur'an juga harus sesuai dengan tertibnya di dalam sholat. Bukan Al-Ikhlas dulu rakaat pertama kemudian Al-Kafirun, enggak tertib. Hanya ketika kita sholat fajar dua rakaat tadi sebelum subuh, hendaknya baca dua surat yang terbaik. Bahkan sering Nabi baca di dalam sholat sunnah fajar, yaitu Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Kemudian dalil yang berikutnya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atail fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dari Abu Hurairah, ya, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda pada dua rakaat, ya, bahwa Rasulullah SAW pada dua rakaat qobliyah subuh, yaitu sholat sunnah fajar, membaca surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Kalau tadi riwayat pertama dari Aisyah istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat kedua dari Abu Hurairah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang paling Rasulullah SAW sering baca di dalam sholat sunnahnya, terutama sholat sunnah fajar, adalah surat Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Banyak dalil ya, yang menunjukkan beliau SAW ya, membaca surat
Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas di dalam sholat sunnahnya. Ya. Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'ataini qabla al-fajr wa raq'ataini ba'da al-maghrib bid'an wa 20 marratan aw bid'a wa asyratan marrah. Lebih dari 2 kali, di dalam riwayat lain lebih dari belasan kali ya bahwasanya Rasulullah SAW membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah maghrib. Ya. 2 rakaat setelah maghrib ini termasuk muakkad atau ghairu muakkad? Muakkad. Jadi antum kalau sholat muakkad, sholat sunnah rawatib muakkad ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, ya maka kita ingat firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau uswatun hasanah kita Rasulullah SAW, maka 2 rakaat setelah maghrib usahakan membaca Al-Kafirun di rakaat pertama, di rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Pertanyaannya, kalau tidak membaca surat setelah Al-Fatihah di dalam sholat sunnah, boleh tidak? Boleh. Di dalam sholat wajib gimana? Boleh tidak? Boleh. Hukum membaca surat setelah sholat wajib, setelah surat Al-Fatihah, hukumnya apa? Sunnah. Boleh, baik di dalam sholat wajib maupun di dalam sholat sunnah. Umpamanya ada kasus, ketika sholat maghrib berjamaah, kita sebagai makmum mendapati imam di rakaat pertama dan kedua hanya membaca Al-Fatihah saja, tanpa membaca surat setelahnya, kemudian langsung ruku. Sah tidak sholatnya? Ya sah. Makmum bagaimana? Waladhdallin amin Allahu akbar, rakaat pertama salat maghrib. Ikut ruku atau subhanallah? Ikut ruku. Subhanallah, norak banget. Kurang jauh mainnya, Pak. Ya. Jadi ikut ruku. Boleh. Karena surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Ya. Kemudian Ibnu Umar juga mengatakan, "Ramaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 marratan." Ya. Aku memperhatikan Rasulullah SAW ya selama 20 kali yaqra'a atau yaqra'u fi raq'ataini ba'dal maghrib wa fi raq'ataini qabla al-fajr. Membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ya. Selama 20 kali, saking seringnya gitu. Setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Itu terus yang dibaca Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Sampai lebih dari 20 kali. Ya. Kemudian keterangan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma uhsi ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini ba'dal maghrib wa fi raq'ataini qabla salatil fajr bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Kata Ibnu Mas'ud, tak terhitung aku mendengar Rasulullah SAW membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ketika sholat 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh. Saking seringnya, ya, saking seringnya di dalam sholat sunnah, terutama sholat sunnah fajar dan juga 2 rakaat setelah maghrib, ba'diyah maghrib, Rasulullah SAW membaca setelah Al-Fatihah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas belasan kali. Ya. Masuk mengatakan sering sekali membaca 2 surat tersebut. Ya. Kemudian, ya, apa rahasianya? Rasulullah SAW merutinkan membaca surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Maka para ulama mengatakan, yang pertama, sholat qobliyah subuh adalah sholat sunnah yang mengawali waktu pagi. Ya. Dan ba'diyah maghrib adalah sholat sunnah yang mengawali waktu malam hari. Sama ya, pembuka pagi hari, pembuka malam hari. Yang kedua, kata para ulama, sementara surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas adalah 2 surat yang mengajarkan prinsip-prinsip tauhid. Ya. Di dalam surat Al-Kafirun, Masya Allah ya, prinsip tauhid, batasan toleransi dalam beragama. Kira-kira ayatnya yang mana? Lakum dinukum waliyadin. Ini batasan toleransi. Toleransi itu ada batasnya. Ya. Bukan sesama muslim debat terus ya. Kalah debat akhirnya bagaimana? Udah deh lakum dinukum waliyadin aja. Nah, ini keliru.
Nah, tapi kemarin bulan Desember ya, tanggal 25 Desember tuh, itu batasan toleransi. Tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Lakum dinukum waliyadin. Bahkan saya dengar juga dari ikhwan ya, kemarin mengisi pengajian di sini ada salah seorang ustadz bahkan sampai mengatakan masuk mall ada tulisan Merry Christmas saja, Selamat Natal, itu jangan dibaca. Ya. Kalau dibaca khawatir syubhat masuk ke dalam hati. Syubhat itu kalau sudah masuk ke dalam hati dia menyambar-nyambar, ya susah keluar lagi. Itu syubhat, Pak. Makanya Imam Ahmad, ya Imam Malik kalau melewati majelis ahlul bid'ah mereka menutup telinga. Lah kita malah duduk. Ya. Berarti kita lebih hebat dibandingkan Imam Ahmad. Mereka tuh tutup telinga, nggak mau dengar, khawatir kalau sudah ada yang masuk ke dalam hati itu sulit keluar. Jangan-jangan benar ya kata Ustadz Fulan. Padahal itu syubhat. Syubhat itu racun, Pak. Ya. Contoh umpamanya syubhatnya orang JIL, Jaringan Islam Liberal. Mereka mengatakan kepada orang awam yang tauhidnya rapuh. Orang JIL mengatakan apa? Tauhidnya iblis itu lebih bagus ketimbang tauhidnya malaikat. Kenapa? Alasannya, malaikat disuruh sujud ya, kepada Nabi Adam, dia sujud. Iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, mau nggak? Nggak mau. Iblis hanya mau sujud kepada Allah. Tuh, tauhidnya lebih bagus mana kata mereka? Jawaban kita kira-kira seperti apa, Pak? Kalau dikasih syubhat seperti itu. Justru tauhid malaikat lebih bagus karena ini perintah Allah. Allah merintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Malaikat taat karena ini perintah Allah, bukan tauhid malaikat buruk, tidak jemaah. Ya. Namun diberikan syubhat oleh jin. Kemudian syubhat yang lainnya apa? Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sudah tidak relevan ya, di zaman sekarang ini boleh tidak diamalkan, nggak dipakai, sudah tidak relevan lagi. Contohnya apa? Ayat yang melanggar HAM kata mereka. HAM itu apa? Hak asasi manusia. Contohnya ayat tentang apa kira-kira? Tentang jilbab, jemaah. Ini ayat tidak relevan lagi zaman sekarang karena melanggar hak asasi manusia. Tidak boleh memaksakan wanita muslimah itu pakai jilbab. Kata mereka seperti itu. Ditambah lagi ada pemuka agama yang mengatakan ya di TV-TV nasional, jilbab itu kan hanya budaya Arab. Kenalah orang awam. Tuh Bu, kata anaknya. Itu tuh Pak Profesor mengatakan jilbab budaya Arab. Mulai besok saya lepas jilbab. Oh kalau gitu ibu juga. Ya, karena ngefans. Biasanya kalau ibu-ibu kan ngefans gitu ya. Itu syubhatnya berbahaya. Ya. Jadi surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas mengajarkan prinsip-prinsip tauhid. Di Al-Ikhlas lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Sudah tahu lam yalid wa lam yulad malah mengucapkan selamat Natal. Selamat hari lahirnya anak Tuhan. Padahal dia hafal ayat lam yalid wa lam yulad. Ini prinsip-prinsip tauhid. Ya. Kemudian berikutnya, rahasia berikutnya, surat Al-Ikhlas mengajarkan tauhid rububiyah, ahadun ahad. Qul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad. Bahwasanya Allah itu ahad. Ahad itu apa? Satu. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah yang satu yang tidak ada duanya? Yaitu Allah. Satu tidak ada duanya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua tidak ada tiganya apa? Syahadatain. Ya. Dua tidak ada tiga syahadatain. Jadi surat Al-Ikhlas mengajarkan kepada kita tauhid rububiyah, bahwasanya Allah itu ahad. Diadopsilah oleh Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Pas mengadopsi dari nilai-nilai surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad, satu. Sila pertama Pancasila apa? Ketuhanan yang Maha
Esa. Esa itu apa? Satu. Ya. Esa tunggal. Namun yang lebih anehnya kalau ada pertanyaan, Aina Allah? Ya. Di mana Allah? Maka sebagian kaum muslimin menjawab, Allah fi kulli makan. Ya. Allah itu ada di mana-mana. Dan ini jawaban yang keliru, ya. Maka kalau kita ditanya Aina Allah, di mana Allah? Jawabannya apa? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwa itu kata Ibnu Qayyim al-ulu. Ulu itu tinggi di atas ketinggiannya. Ya. Ilmu Allah di mana-mana. Zat Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Jadi yang di mana-mana itu bukan zat Allah, jemaah, namun ilmu Allah. Bagaimana maksudnya, Ustaz? Ya. Kalau kita bersembunyi di dalam goa, Allah Maha mengetahui dengan ilmunya. Ya, apa yang tersembunyi di dalam hati kita juga Allah mengetahui dengan ilmunya. Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, ya, dan sebagainya. Ini ilmu Allah. Ilmu Allah di mana-mana. Namun zat Allah fis sama. Ya, fis sama. Kemudian sementara surat Al-Kafirun juga mengajarkan tentang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya asbabun nuzul surat Al-Kafirun itu orang-orang kafir Quraisy menawarkan win-win solution, ya, kepada siapa? Rasulullah SAW. Setahun kita nyembah Tuhanmu wahai Muhammad, ya, tahun berikutnya kalian menyembah berhala kami, mau nggak? Ya, memberikan apa? Solusi yang sesat lagi menyesatkan. Ya, maka turun surat Al-Kafirun. Dan batasan toleransi, lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Termasuk kalau ada seorang anak yang orang tuanya kafir, ya, orang-orang Nasoro, tetap tidak boleh memberikan ucapan selamat. Tetap tidak boleh datang untuk memberikan kue makanan, ya, di hari raya perayaan mereka, peringatan mereka. Dilarang, di batasan toleransi. Dan juga Rasulullah SAW membacanya surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di awal pagi dan di awal malam sebagai bentuk ikrar tauhid. Nah, itu dia Pak rahasianya. Ya, mengawali pagi hari dan membuka malam hari dengan ikrar tauhid di dalam surat Al-Kafirun dan juga surat Al-Ikhlas. Itu rahasianya mengapa Rasulullah SAW merutinkan sering membaca dua surat ini digandengkan ketika sholat sunnah fajar dan juga ba'diyah maghrib. Itu rahasianya, Pak. Ya. Poin pentingnya di sini ikrar tauhid untuk mengawali pagi hari dan juga membuka malam hari. Antum kalau ba'diyah maghrib baca surat apa? Hah? Ali Imran sama Al-Baqarah, Masya Allah. Alif Lam Mim doang, Ustaz, ya, terus ruku. Ya, jadi baca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Namun kalau kepepet, mungkin ada hajat, ya, maka ketika kita setelah membaca surat Al-Fatihah, boleh tidak langsung ruku? Boleh, ya, boleh. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di dalam dalil yang lainnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raq'atayil fajri fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al ayatal lati fil baqarati wa fil akhirati minhuma amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, pernah membaca pada 2 rakaat qobliyah subuh, pada rakaat pertama surat Al-Baqarah, ya, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, ya. Dan pada rakaat kedua beliau membaca amanna billahi washhad bi anna muslimun. Namun yang lebih sering Rasulullah baca adalah Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas, ya.
Lebih mudah mana? Al-Baqarah atau Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas? Wah, itu kebetulan surat favorit Ustaz, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, tambah satu lagi Inna A'toina Ustaz. Kemudian dalil berikutnya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan ma ahsa ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini ba'dal maghrib wa fi raq'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, ya. Tidak terhitung olehku berapa kali ku dengar Rasulullah selalu membaca, ya, 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat qobliyah subuh qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad, ya. Ini menunjukkan, ya, 2 surat tersebut menjadi pilihan Rasulullah SAW yang paling sering dibaca di 2 salat sunnah, yaitu salat sunnah fajar dan juga salat sunnah ba'diyah maghrib. Dan di antara keutamaan surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas itu ajib, Pak. Ada kata ikhlasnya nggak di dalamnya? Nggak ada. Menunjukkan ikhlas itu amalan hati yang tidak perlu dilafalkan dengan lisan. Kata para ulama, sampai para ulama mengatakan, ya, ketika ada seorang mengatakan dengan lisannya, saya ikhlas, Pak, ya, saya ikhlas memberikan infak sedekah, ya, 1 miliar umpamanya, saya ikhlas. Ketahuilah dia belum ikhlas. Ya, kenapa? Karena ikhlas itu amalan hati, tidak perlu dilafazkan dengan lisan. Ya. Makanya di surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada nggak kata ikhlas? Nggak ada. Al-kafirun, ada nggak kata kafir? Ada. Boleh nggak kita mau mengatakan orang itu kafir? Boleh. Bahkan para ulama, kalau nggak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang meragukan orang kafir, maka khawatir dia jatuh ke dalam kekafiran. Meragukan kekafiran orang kafir, dikhawatirkan dia jatuh dalam kekafiran. Ditanya kita, menurut ente orang Nasrani sama orang Yahudi kafir bukan? Terus dia ragu-ragu jawabnya, kafir bukan ya. Udahlah, jangan ngomong kafir. Semua agama itu apa? Sama. Itu syubhat lagi. Barang siapa yang meragukan kekafiran orang kafir, kata para ulama, dikhawatirkan dia jatuh dalam kekufuran. Jangan ragu-ragu, kalau kafir ya kafir. Namun kan kalau kita di Indonesia, ya, diperhalus lagi, jangan bilang kafir, nggak enak. Bilangnya apa? Non muslim. Biar agak ngetrend dikit, disingkat lagi. Nonis. Nonis itu non Islam, ya. Dia nonis katanya, ya, disingkat lagi. Gak boleh ngomong orang Cina, bilangnya apa? Tiongkok, gitu kan ya. Jangan bilang orang Cina, Tiongkok. Seolah-olah kalau kita bilang Cina lo misalnya jelek, ya, konotasinya negatif. Padahal kalau olahraga negara mereka di belakangnya tulisannya apa? Cina, ya. Nah, kita nggak boleh ngomong Cina, Tiongkok bolehnya. Nah, ini syukur, ya. Nah, di antara keutamaan surat Al-Ikhlas yaitu sama dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Sepertiga Al-Quran itu berapa juz? 10 juz. Masya Allah. Capek nggak baca 10 juz? Waduh, Ustaz 1 juz aja. Kembang kempis, apalagi sekali baca 10 juz. Solusinya apa? Surat Al-Ikhlas, ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad walladzi nafsi biyadi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda tentang surat Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas. Nabi bersumpah, demi diriku, ya, yang ada di tangannya. Maksudnya demi Allah bersumpah Nabi, ya. Sesungguhnya surat tersebut, yakni surat Al-Ikhlas, sama dengan sepertiga Al-Quran. Thuluth itu sepertiga. Sepertiga kali 30 juz, berarti sama dengan 10 juz. Ya. Antum khatam berapa kali sebulan?
Ini bulan Ramadan kira-kira berapa kali Pak khatamnya? Kayaknya muka-muka 5 juz nih. 5 kali nih ya khatamnya. Insyaallah ya. Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Kata Nabi SAW. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, apakah salah seorang di antara kalian merasa lemah membaca sepertiga Al-Quran pada satu malam? Ya. Kemudian mereka mengatakan, ya, siapakah di antara kami yang sanggup melakukan itu, hai Rasulullah? Kami itu nggak mampu, maksudnya seperti itu. Satu malam baca 10 juz. Ya. 1 juz berapa jam? Kalau yang lancar itu 1 jam kurang lah, 45 sampai 50 menit atau 1 jam lah. Ya, berarti kalau 10 juz non-stop berapa? 10 jam. Insyaallah. 10 jam. Maka para sahabat mengatakan, siapa di antara kami yang sanggup ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, Qul huwallahu ahad adalah sepertiga Al-Quranul Karim. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Ya. Dan faidah hadis ini, ya, di antara faidah hadis ini, yang pertama kata para ulama, surat Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Setara membaca 10 juz. Ya. Dan ini menunjukkan keutamaan surat Al-Ikhlas. Kemudian yang berikutnya faidah dari hadis ini yang kedua, ya, surat Al-Ikhlas itu dinilai sebagai sepertiga Al-Quran ditinjau dari maknanya. Ditinjau dari maknanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu berisi hukum, berita, dan tauhid. Ya. Ada hukum-hukum, halal, haram, ya. Ada berita-berita, khobar-khobar, ya. Kisah-kisah dan sebagainya. Dan juga tauhid. Ya. Dan surat Al-Ikhlas berisi pembahasan tauhid. Ya. Kemudian faidah yang ketiga, hendaklah seorang pengajar mengajukan persoalan kepada murid-muridnya. Sebagaimana Nabi tadi yang memberikan persoalan kepada para sahabatnya. Ya. Nabi mengatakan, ya, kepada para sahabatnya, apakah salah seorang di antara kalian merasa lemah membaca sepertiga Al-Quran pada satu malam? Ini persoalan. Jadi hendaklah seorang guru memberikan persoalan, bertanya kepada murid-muridnya sebagaimana Nabi bertanya kepada para sahabatnya. Jadi pengajian tuh enaknya memang interaktif, Pak. Guru juga bertanya, ya, biar murid-murid tidak ngantuk. Ditanya aja masih ngantuk kadang-kadang. Ya nggak? Baik, kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, ya. Yang keempat, boleh menggunakan lafaz yang tidak terbayang di dalam benak. Ya, boleh menggunakan lafaz-lafaz yang tidak terbayang di dalam benak. Karena kalau disebut sepertiga Al-Quran, berarti yang tertulis sebanyak sepertiga. Namun yang dimaksud adalah secara makna, bukan dari sisi yang tertulis. Ya, secara makna. Bukan dari sisi yang tertulis sepertiga Al-Quran, tidak. Ya. Maknanya seolah-olah dia telah membaca sepertiga Al-Quran ketika membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dalil yang lainnya, ana rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falama asbaha ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa kana ar-rajulu yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mendengar seorang laki-laki membaca qul huwallahu ahad dengan terus mengulang-ulang, ya. Selesai Al-Ikhlas dia ulangi lagi, ya. Maka ketika waktu subuh tiba, ia datang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang pemuda tersebut yang sering membaca surat Al-Ikhlas, ya. Kenapa? Seolah sahabat tersebut menganggap remeh sahabat yang lainnya ketika sholat hanya baca surat Al-Ikhlas. Habis sholat dolin amin, kulhu lagi kan gitu, ya. Sehingga sahabat tersebut menganggap remeh, kemudian mengadukan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, kata Nabi SAW, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quranul Karim. Artinya apa? Kita tidak boleh meremehkan manusia. Wong sholat di Masjidil Haram, imamnya imam haramain.
Kadang-kadang bacanya surat pendek, ya. Pendek. Al-Ikhlas. Kadang-kadang apa? Yang sudah hafid Quran jadi makmum, Imam Haromen kok bacanya apa? Full, Bu. Saya juga bisa. Atau orang lain apa? Sombong amat gitu ya. Iya. Imam Haromen itu ya, mereka melihat maslahat ya, Mak. Karena yang sholat di sana banyak, ya. Ada yang tua, ada yang muda, ada anak-anak, ya, ada ibu-ibu, ada yang punya hajat. Maka hukum asal sholat berjamaah, sholat wajib ya, diringankan. Itu hukum asalnya diringankan. Dan dilihat dengan urf, kebiasaan masjid setempat itu biasanya baca surat apa di dalamnya. Ya. Kalau bacanya surat-surat pendek, tiba-tiba ada imam baca surat panjang, kira-kira gimana? Batuk-batuk. Batuk-batuk. Makanya dilihat urfnya. Ya. Jadi kita tidak boleh merendahkan manusia, orang lain. Menganggap remeh nggak boleh. Karena itu termasuk kesombongan. Nabi bersabda, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu hakikatnya dua. Sombong dalam Islam hakikatnya dua, kata Nabi. Batarul haq, menolak kebenaran. Kebenaran jelas, nyata, di depan mata, terang benderang, seperti matahari di siang bolong. Kebenaran. Timbangannya apa kebenaran? Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kebenaran timbangannya. Ya. Ditolak sama dia. Ketika disampaikan Allah berfirman demikian, Nabi bersabda demikian, hadisnya valid, sahih, ditolak sama dia, ini nggak relevan lagi nih. Ya. Ditolak sama dia, maka terdapat benih-benih kesombongan, kiber antum, sombong. Ya. Itu yang pertama. Hakikat yang kedua, sombong, kata Nabi SAW, wa ghamtun nas. Ghamtun nas apa? Merendahkan orang lain, menganggap remeh. Itu juga sombong. Baru ngaji, anak kemarin sore aja. Yang ngomong tukang mabok, Pak. Mosok ngomong, bilang apa? Mabok itu haram. Kata dia begitu. Kamu baru ngaji kemarin sore aja. Merendahkan manusia. Kamu kan hanya lulusan SD. Ya. Merendahkan manusia. Hati-hati. Ya. Kebenaran dia terima, tapi muamalahnya sama manusia rusak. Di antaranya apa? Merendahkan manusia karena strata sosialnya, strata pendidikannya, ya, strata ekonominya direndahkan akhirnya. Ada tidak manusia semacam ini? Banyak. Punya pembantu rumah tangga, ya, mau duduk di sofa majikannya nggak boleh. Jangan duduk di sini, ini kursi mahal nih. Orang miskin tidak layak duduk di sofa, masya Allah. Ya. Ada. Jalannya kemajikan sampai nunduk-nunduk. Ada nggak? Ada. Ini merendahkan manusia, tidak boleh. Sombong. Dan Nabi mengatakan barang siapa yang terdapat kesombongan meskipun sebesar dzarrah di dalam hatinya, maka dia tidak akan masuk surga. Dzarrah itu apa kira-kira, Pak? Sebagian ulama mengatakan biji sawi, sebagian ulama lagi mengatakan debu. Dzarrah, partikel-partikel debu. Ada sedikit seperti partikel debu, sombong, rasa sombong, nggak masuk surga. Meremehkan manusia, nggak masuk surga. Ya. Jadi yang punya hak sombong itu hanya Allah. Kita boleh sombong tidak? Nggak boleh. Nggak boleh tetap. Ya. Nggak boleh. Ya. Bintang 4 seorang anak, masya Allah. Nanti Idul Fitri pulang kampung. Sininya bintang 4. Kalau bintang 7 kan pusing ya. Bintang 4 sini. Pulang ya. Ke rumah orang tuanya. Ibundanya masih hidup. Ayahandanya masih hidup. Ya. Pangkatnya masih dibawa ke dalam rumah. Nak, tolong beliin ini, nak. Ibu kurang buat masak kamu. Ibu mau menjamu kamu. Kamu kan suka ya opor ayam. Tolong belikan ibu ini bumbu masakan di Indomaret atau Alfamaret. Apa kata anaknya? Ntar muka saya mau ditaruh di mana, Bu? Saya kan sudah bintang 4. Apa kata orang gitu kan? Masya Allah. Pangkatnya masih dibawa ke rumah. Ukuk namanya itu. Ukuk itu apa? Durhaka. Muka saya mau ditaruh di mana? Pulang kampung hanya nitipin anak.
Orang tuanya telepon terus, sudah sampai mana nak? Masih Cipali bu. Oh yaudah hati-hati ya. Telepon lagi di mana? Masih di rest area. Begitu sudah sampai rumah orang tuanya, bu, saya mau reunian dulu ya, titip anak. Ibunya sedih banget, pengen ngobrol sama anaknya. Dititipin cucu, dianya reunian sama teman sekolahnya. Pengen ngobrol, ya. Sepanjang jalan diteleponin. Ada tidak? Banyak. Ada. Orang tua itu, ya, kalau sudah sepuh, kalau ketemu anaknya minimal apa? Ingin didengar, ya. Ingin didengar cerita orang tua. Dan anak harus sabar. Kalau sudah cerita orang yang sudah sepuh itu bisa muter 3 kali dengan cerita yang sama, benar? Diulang-ulang terus, ya. Senang ya. Review masa lalu terus. Oh dulu ayah gini, dengerin aja. Oh iya, senang. Harus sabar seorang. Ya. Jadi di depan orang tua kita harus tawadhu. Sebagaimana Imam Abu Hanifah yang dulu pernah saya sampaikan kisahnya, memiliki ibunda yang unik. Ya, ibunya Abu Hanifah tuh unik. Ya. Anaknya seorang ahli fikih, imam mazhab. Ya. Ibunya punya permasalahan. Ya. Setelah suci dari haid, beberapa hari kemudian keluar darah lagi. Kemudian ibunya bingung, sholat atau tidak? Ya. Setelah dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah, merasa tidak puas ibunya. Maka Imam Abu Hanifah disuruh oleh ibunya agar pergi kepada Imam Abdurrahman bin Dzur. Abdurrahman bin Dzur ini muridnya Abu Hanifah. Ibunya tidak sudi kecuali fatwa dari beliau tuh. Abdurrahman bin Dzur itu muridnya Imam Abu Hanifah. Lihat ketawaduan Imam Abu Hanifah. Siap bu, saya akan pergi minta fatwa kepada Abdurrahman bin Dzur. Ya. Kemudian pergilah Imam Abu Hanifah ke Abdurrahman bin Dzur. Abdurrahman bin Dzur heran. Kamu kan ahli fikih, kami nggak mengambil ilmu darimu. Apa kata Imam Abu Hanifah? Sesungguhnya ibuku memiliki hak atasku. Iya. Kemudian Abdurrahman bin Dzur mengatakan, apa yang kamu katakan kepada ibumu? Saya mengatakan demikian, demikian, dan demikian. Kalau begitu katakanlah sama seperti perkataanmu, demikian, demikian, dan demikian. Pulanglah Imam Abu Hanifah ke rumahnya. Kemudian mengatakan kepada ibundanya, wahai ibunda, fatwa dari Abdurrahman bin Dzur demikian, demikian, dan demikian. Akhirnya ibunya menerima. Alhamdulillah. Ibunya unik. Ya. Kalau kita jadi Abu Hanifah, kira-kira gimana? Bu, Abdurrahman bin Dzur itu anak kemarin sore murid saya baru belajar Iqra. Iqra aja DO dia. Mungkin kalau kita seperti itu ya, ya. Tapi tidak dengan Abu Hanifah. Tawadhu kepada ibundanya yang unik. Ya. Kemudian berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qol fi qul huwallahu ahad innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda tentang surat qul huwallahu ahad, sesungguhnya ia sama dengan sepertiga Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan keutamaan berikutnya wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ana rajulan qol, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uhibbu hadhihi surah qul huwallahu ahad. Wahai Rasulullah, aku mencintai surat ini, yaitu qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Qal inna hubbaha adkhalakal jannah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dengan mencintainya akan memasukkanmu ke dalam surga. Di keutamaan berikutnya, kalau kita cinta kepada salah satu surat dari Al-Quran, kita baca terus, surat tersebut akan memasukkan ke dalam surga. Di antaranya surat Al-Ikhlas. Ya. Faedah hadis yang kami sampaikan tadi, di antaranya yang pertama, boleh membaca satu surat dan terus mengulanginya. Boleh membaca satu surat dan terus mengulanginya. Ini yang faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, anggapan syariat berbeda dengan anggapan urf, anggapan manusia, kebiasaan manusia. Karena manusia itu bisa menganggap surat Al-Ikhlas itu remeh. Ya enggak? Ah, bisanya cuma surat Al-Ikhlas doang. Sama ina atau ina. Akhirnya dianggap remeh oleh sebagian manusia. Namun syariat menganggap surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau ada imam baca Al-Ikhlas, jangan dianggap remeh.
seakan-akan dia telah membaca 10 juz, sepertiga Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang berikutnya, faedah hadis berikutnya, jika ada yang dibingungkan dalam suatu perkara, ya, jika ada yang dibingungkan dalam suatu perkara, hendaklah bertanya kepada orang yang berilmu. Ya. Sebagaimana tadi sahabat bertanya, wahai Rasulullah, aku cinta surat ini. Bolehkah aku membacanya terus-menerus? Ya. Maka Nabi mengatakan, engkau akan masuk surga dengan mencintai surat tersebut. Ya. Makanya Allah berfirman, fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanyalah kepada yang memiliki ilmu kalau engkau tidak mengetahui. Ya. Kemudian faedah hadis berikutnya, boleh membaca satu surat dalam setiap rakaat. Ya. Boleh membaca satu surat dalam setiap rakaat. Meskipun di dalam sholat wajib 2 rakaat setelahnya, misalkan sholat zuhur itu 4 rakaat, ya, 2 rakaat terakhir itu, ya, boleh membaca surat, karena Nabi terkadang membaca surat setelah Al-Fatihah, ya, 2 rakaat terakhir setelah zuhur, 2 rakaat terakhir setelah sholat asar, 2 rakaat terakhir setelah sholat isya. Nabi terkadang menambahkan dengan surat yang lain setelah surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian faedah berikutnya, surat Al-Ikhlas mengantarkan yang membacanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang lainnya, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, kata Nabi SAW, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Ya. Baca Al-Ikhlas 10 kali kira-kira butuh waktu berapa menit? 50 menit sampai enggak? Wah, sampai, ya. Wah, sampai. Itu kalau dawam rutin, ya, dibaca dengan ikhlas dan juga ittiba'ur rasul sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dalam sifat tilawah Nabi SAW, maka insya Allah akan Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Membaca Al-Ikhlas 10 kali. Kemudian di antara surat Al-Ikhlas yang dibaca bersama dengan surat lainnya di 6 waktu. Surat Al-Ikhlas dibaca dengan surat lainnya ada di 6 waktu. Di antaranya membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, waktunya bebas, Pak. Mau di pagi hari boleh, ya, siang hari boleh, ya, atau sore hari atau malam hari, ini bebas, ya. Dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Ya. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sampai ia menyelesaikannya sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan qasran. Qasran itu istana, Pak. Ya. Sebuah istana di surga. Di dunia ada istana juga. Pertanyaannya, antum sudah pernah masuk istana belum? Hah? Pernah, Ustaz? Pasar malam sama di Taman Mini. Kalau Istana Merdeka belum pernah. Ya. Nanti orang yang baca Al-Ikhlas dawam, waktunya bebas, mau pagi, siang, sore atau malam, 10 kali. Ya, 10 kali. Ustaz, kalau dicicil boleh nggak, Ustaz? Boleh, nggak jadi masalah. Pagi 2 kali, ya, siang 2 kali, sore, kemudian malam dihabiskan. Tapi mau baca Al-Ikhlas 10 kali pakai dicicil, ya. Kena denda nggak, Ustaz? Enggak ada denda. 10 kali mungkin kurang dari 20 menit, ya, 10 kali. Kemudian yang kedua, dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah fajar. Tadi sudah kita jelaskan, ya, hadis-hadisnya. Kemudian yang ketiga, dibaca ketika mengerjakan sholat ba'diyah maghrib, ya, bersama dengan surat Al-Kafirun. Kemudian keempat, dibaca ketika mengerjakan sholat witir. Dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah witir 3 rakaat. Dan di antara sunnah, di rakaat pertama pada sholat witir, ya, nanti kita insya Allah akan masuk pembahasannya, sholat witir. Nabi SAW membaca surat apa di rakaat pertama?
al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la, ya. Di rakaat yang kedua Rasulullah SAW membaca surat Al-Kafirun. Di rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Jadi itu urutannya yang sering Nabi baca di surat witir. Surat Al-A'la, Sabbihis, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan ya tanpa surat Al-Mu'awwidzatain. An Abi ibni Ka'ab, ya, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rasulullah SAW biasanya melaksanakan sholat witir dengan membaca surat Al-A'la rakaat pertama, Al-Kafirun rakaat kedua, Al-Ikhlas rakaat yang ketiga, ya. Kemudian dibaca ketika mengerjakan sholat maghrib. Sholat maghrib yaitu sholat wajib, bukan ba'diyah maghrib, ya. Pada malam Jumat, sholat maghrib pada malam Jumat biasanya Nabi membaca salah satunya surat Al-Ikhlas. Dalilnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil maghrib lailatal jumu'ah qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nabi SAW ya biasa ketika salat maghrib pada malam Jumat biasa membaca ya rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas, ya. Jadi kalau antum didaulat jadi imam kebetulan malam Jumat waktunya sholat maghrib, ya, usahakan ya menerapkan sunnah ini. Rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Setelah itu salam, zikir, setelah itu sholat ba'diyah maghrib. Baca lagi apa? Al-Kafirun, Al-Ikhlas, ya. Kemudian berikutnya ketika sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf. Makom Ibrahim itu apa? Kuburan? Bukan. Makom itu apa? Tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika meninggikan pondasi Ka'bah. Dulu sejarahnya makom Ibrahim itu tempatnya mepet Ka'bah, Pak. Ya. Kemudian para ulama berijtihad karena mengganggu orang yang tawaf dipindahkan agak jauh dari Ka'bah. Dulunya dekat, ya, karena tempat berpijak Nabi Ibrahim. Ketika Ka'bah sudah meninggi nggak sampai lagi, maka butuh pijakan, ya. Pijakan itulah yang dinamakan makom Ibrahim dan Allah jaga masih ada sampai sekarang, ya, telapak kaki Nabi Ibrahim ketika meninggikan pondasi Ka'bah. Dan itu tidak ada keutamaan sama sekali. Namun sebagian orang pada ngalap berkah di makom Ibrahim, usap-usap lah, lihat kacanya usap-usap, ada yang selfie sama makom Ibrahim, ya. Sekarang itu ada aturan baru, ya. Saya dengar itu kalau nulis-nulis doa, ya, kemudian difoto ya, sampai latar belakangnya Ka'bah, itu kalau ketahuan askar langsung diambil, ditangkap, diinterogasi, ya. Kemudian juga apa namanya, foto-foto merekam, kalau ketahuan juga diambil, ya. Peraturannya lebih ketat lagi sekarang, ya, di ring satu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang disebutkan faja'alal maqama bainahu wa baina bait fa shalla raka'ataini fa kana yaqra'u fi raka'ataini qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun wa fi riwayati qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Lantas Nabi SAW menjadikan makom Ibrahim di tengah-tengah antara diri beliau dan Ka'bah, ya, di tengah-tengah. Jadi makom Ibrahim, ya, ini Rasulullah sholat sunnah, ya, setelah tawaf, ya, 2 rakaat, ini Ka'bah. Kemudian membaca apa? Surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tapi wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian mungkin yang bisa Anda sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan, jemaah? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul sholat membaca surat apakah berarti tidak ada
Iya. Jadi di dalam sholat sunnah itu Nabi pernah menegur Umar dan Abu Bakar. Kalau Umar itu sedang sholat sunnah di malam hari itu, ya suaranya terlalu keras, ya, kedengaran sampai keluar rumahnya. Abu Bakar terlalu pelan, maka Nabi memberikan solusi. Ya. Wahai Umar, turunkan, rendahkan sedikit suaramu. Wahai Abu Bakar, naikkan sedikit suaramu. Jadi boleh bagi kita ketika sholat qiyamul lail atau sholat sunnah fajar itu, ya bukan dijaharkan, namun dinaikkan sedikit volumenya. Dan Nabi menjaharkan sholat sunnah fajar itu untuk memberikan pelajaran, ya, kepada para sahabatnya, diantaranya istrinya. Jadi mereka mengetahui surat apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun kalau di masjid kita sholat sunnah fajar hendaknya dibaca dengan sir karena khawatir mengganggu. Ya. Kenapa? Karena riwayatnya sudah sampai kepada kita, maka tidak perlu juga kita membaca dengan jahar. Karena Nabi ketika membaca jahar untuk pengajaran kepada para sahabat. Demikian seorang guru juga boleh menjaharkan zikir setelah sholat kepada murid-muridnya di sekolah umpamanya. Ya, sholat berjamaah di sekolah, ya, dalam rangka mengajarkan zikir setelah sholat, ya sesekali dijaharkan. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam. Murid mengikuti. Dalam rangka apa? Melakukan pengajaran. Nanti setelah murid-murid itu faham, hafal, maka kembali ke hukum asal dengan sir, ya dengan lirik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi? Iya, Pak. Yang pertama, awal Ustaz mau bertanya apakah baiknya kita berdoa dalam sholat saat sujud dan sebelum salam. Setelahnya kita nggak berdoa lagi. Ya. Kemudian yang kedua, Ustaz, baiknya sholat witir dilakukan langsung 3 rakaat, 1 salam atau 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat saja. Iya, baik. Pertanyaan yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya ketika sujud. Kemudian Nabi perintahkan, perbanyaklah doa ketika sujud. Jadi letak doa yang pertama di dalam sholat ketika sujud. Kemudian letak doa yang kedua di dalam sholat sebelum salam. Pertanyaannya, apakah hanya sujud terakhir aja atau setiap sujud? Setiap sujud, ya, baik di dalam sholat sunnah maupun dalam sholat wajib. Dan di antara doa yang bisa kita selipkan ketika sujud, doa yang paling sering dibaca Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, doa apa yang paling engkau sering panjatkan ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kira-kira doa apa? Apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Rasulullah SAW orang yang mulia, dijamin masuk surga, masih khawatir hatinya dibolak-balik sama Allah. Kita bukan nabi, bukan siapa-siapa. Tenang-tenang saja. Ya. Makanya salah satu doa yang bisa kita baca di dalam sujud, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menganjurkan kaum muslimin membaca 3 doa di dalam sujudnya. Yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, ya Allah aku mohon kepadamu, minta kepadamu mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah berikanlah rezeki kepadaku berupa apa? Taubatan nasuha sebelum maut menjemput. Jadi taubatan nasuha itu amal soleh sekaligus rezeki dari Allah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Kalau bisa 3 doa itu jangan lepas ketika sujud. Setiap sujud. Anjuran para ulama di antaranya Syekh bin Baz. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya muqallibat qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Kalau imamnya masih sujud juga, ya, terus perbanyak doa. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'asami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari banyaknya dosa dan banyak utang.
ya, banyak dosa dan banyak hutang. Terus, namun kalau imam sudah mengangkat kepala Allahu Akbar, maka makmum harus ikut. Jangan terlalu lama menahan gerakan, karena itu kesalahan dalam sholat. Menahan gerakan terlalu lama daripada imam. Kemudian yang kedua, sebelum salam, ya, doa. Nah, yang sangat dianjurkan meminta 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah, ya, dari azab jahannam, kemudian dari fitnah kubur, ya, kemudian dari fitnah dajjal, dari fitnah kehidupan dan kematian. Jadi kehidupan itu punya fitnah, kematian juga punya fitnah. Fitnah dalam kehidupan dunia apa, Pak, kira-kira? Fitnah anak, fitnah istri, fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah wanita, fitnah waktu luang, fitnah sehat. Fitnah yang dimaksud adalah apa? Ujian. Anak ujian nggak buat kita? Ujian. Istri ujian. Harta ujian? Ujian. Maka kita minta perlindungan, ya, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kematian, ujian kematian ada. Ujian lisan lagi pakai bahasa Arab. Man rob buka. Itu ujian. Fitnah kubur. Setelah doa itu boleh doa apa saja, terserah, ya, bebas. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Justru doa di dalam sholat, kata Ibnul Qayyim, peluang diijabah oleh Allah itu lebih besar dibandingkan doa di luar sholat, ya. Peluangnya lebih besar. Kenapa? Sejatinya orang di dalam sholat sedang berdialog, sedang bermunajat kepada Allah. Jadi peluang diijabahnya lebih besar ketimbang doa di luar sholat. Saya tidak mengatakan keliru orang di luar sholat doa lama-lama, enggak, boleh-boleh saja, ya. Namun peluang lebih besar untuk diijabah yaitu doa di dalam sholat, kata Ibnul Qayyim. Apalagi doanya bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi perbanyak doa ketika sujud dan sebelum salam, ya. Apalagi kalau sholat sendiri, ya, perempuan di rumah kan lebih bebas untuk berdoa. Kalau laki-laki berjamaah di masjid kan sesuai dengan, ya, imam sudah Allahu Akbar, maka kita harus ikut, ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua terkait jumlah rakaat sholat witir, ada 2 riwayat, ya, 3 rakaat sekali salam, kemudian juga ada 2-1 dengan 2 salam. Nah, ada 2 riwayat. Mana yang lebih afdal? Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang lebih afdal kata para ulama 2-1. 2-1. 2 rakaat salam, kemudian bangun lagi 1 rakaat salam. Itu yang lebih afdal, ya. Nanti di bulan Ramadan lebih sering yang mana, Pak? 3 rakaat sekali salam atau 2-1? 3 rakaat sekali salam, biar cepat selesai. Biar cepat selesai, kan gitu. Namun ada juga masjid, ya, biasanya di briefing dulu imamnya, Ustaz nanti witirnya 2-1 ya. Oh ya, 2-1. Ada yang 3 rakaat sekali salam, ada, ya. Jadi ada dua riwayat. Namun yang lebih afdal 2-1. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Ada lagi jemaah? Iya, Pak. Belakang dulu. Bolehkah berdoa di dalam sujud, ya, ketika sholat memakai bahasa Indonesia karena tidak mampu berbahasa Arab atau tidak mampu menghafal doa, ya, atau sudah hafal mau diamalkan begitu sujud malah lupa? Namanya faktor usia. Udah ngapalin, hafal di luar sholat, begitu mau dipakai di dalam sholat tiba-tiba ngeblank, lupa. Kalau nggak berdoa sayang, gitu, ya. Akhirnya berdoa pakai bahasa Indonesia. Boleh nggak, Ustadz? Ya, sebagian ulama membolehkannya karena Allah Maha mengetahui. Namun Ibnul Qayyim itu mengatakan doa itu seperti anak panah yang keluar dari busurnya, ya. Dia akan tepat mengenai sasaran apabila anak panah itu, yaitu doa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita mampu, maka menghafal doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka boleh, sebagian ulama membolehkan membaca doa yang bersumber dari Al-Quran untuk berdoa di dalam sholat, di dalam sujud. Meskipun sebagian ulama lain mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran ketika sujud.
Tapi niatnya bukan untuk membaca Al-Quran, namun apa, berdoa, maka dibolehkan. Ya. Begitu juga sebelum salam. Jadi memang kalau kita tidak mampu, ya tidak mampu karena mungkin faktor daya ingat atau faktor usia, ya, maka boleh dengan menggunakan bahasa setempat. Ya. Sebagian ulama membolehkan menggunakan bahasa setempat. Wallahu ta'ala alam. Ya, Pak. Yang 3 rakaat sekali salam tanpa tasyahud awal. Ya, sekali tasyahud saja. Ya, adapun yang 21 dengan 2 tasyahud. Ya, dengan 2 tasyahud. Ya, Allahu ta'ala alam. Masih ada? Oh ya, Pak. Bacaan sholat itu harus urut sesuai dengan tertib suratnya. Dari Al-Baqarah. Tapi kan tertib ya. Al-Baqarah dulu apa An-Nisa dulu? Al-Baqarah dulu, boleh. Al-Baqarah terus langsung Anas boleh nggak? Boleh, sesuai urutan. Ya. Yang nggak tertib itu Anas dulu baru Al-Baqarah, misalnya sholat maghrib. Ya. Rakaat pertama Anas. Ya. Anas. Rakaat kedua sholat maghrib baca Al-Baqarah. 2 ayat, Alif Lam Mim sama Dzalikal Kitabu gitu umpamanya. Ini nggak tertib, nggak urut. Ya. Namun kita yang dibicara di sini afdholiyah, keutamaan, bukan nggak sampai tingkatan haram, nggak. Ya. Boleh. Makanya Allah berfirman, faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Ya. Bacalah Al-Quran yang kalian anggap paling mudah. Bacalah Al-Quran yang kalian anggap paling mudah. Ya. Dari sini sebagian ulama mengatakan bebas. Ya, mau Anas dulu baru Al-Baqarah bebas. Namun afdolnya, keutamaannya harus dengan tertib. Makanya Nabi baca Al-Kafirun dulu baru surat Al-Ikhlas. Ya, karena urutannya seperti itu. Ya. Bukan berurutan sesuai dengan apa? Nomor, enggak. Ya. Dari Al-Baqarah ke An-Nisa tertib. Ya. Al-Baqarah ke Al-Falaq tertib. Yang enggak tertib Al-Falaq rakaat pertama, rakaat keduanya Al-Ikhlas atau Al-Lahab, enggak tertib. Ya, enggak sesuai urutannya. Allahu a'lam bishawab. Ya, tadi siapa? Cukup ya? Baik, demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Siap. Ya, alhamdulillah, hati-hati. Kayaknya perjalanan jauh. Ada kan? Ya.